Minasan, konnichiwa. Kembali lagi dengan saya Hikari yang akan menemani Minasan belajar bahasa Jepang dengan metode Gakushudo yang cepat, mudah, dan praktis. Hai Minasan, sebelum kita ke materi berikutnya, ayo seperti biasa ya, kita review dulu untuk materi sebelumnya. Ya. Jadi di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar bagaimana caranya mengucapkan selamat dalam bahasa Jepang. Yaitu bisa dengan menggunakan omedetou gozaimasu. Ya, contohnya selamat ulang tahun bahasa Jepangnya adalah otanjoubi omedetou gozaimasu. Selamat atas pernikahanmu. Gokekkon omedetou gozaimasu. Selamat atas kelulusanmu. Gososugyou omedetou gozaimasu. Selamat tahun baru. Shinnen omedetou gozaimasu. Atau satu lagi ya, selamat tahun barunya yaitu Akemashite omedetou gozaimasu. Gitu, ya. Itu untuk materi pertemuan sebelumnya, ya. Selanjutnya, untuk materi hari ini kita akan belajar kata tunjuk tempat dalam bahasa Jepang. Sebenarnya untuk kata tunjuk dalam bahasa Jepang itu selalu diawali dengan huruf ko, so, a, do. Ya. Jadi kalau misalnya minasan mendengar ya ko, so, a, do. Nah, minasan bisa menangkap, oh itu sedang membicarakan kata tunjuk. Ya. Tapi sekarang kata tunjuk yang bagaimana nih? Ya. Karena hari ini kita akan belajar kata tunjuk tempat, makanya setelah huruf ko, so, a, do ditambahkan dengan ko. Koko artinya di sini, menunjukkan tempat yang dekat dengan si pembicara. Soko artinya di situ, menunjukkan tempat yang jauh dari si pembicara, tapi dekat dengan si lawan bicara. Ya. Kemudian asoko artinya di sana, menunjukkan tempat yang jauh baik dari si pembicara maupun dengan lawan bicara. Ya. Untuk yang asoko ini tolong ditandain ya, bahwa yang artinya di sana menunjukkan tempat yang jauh baik dari pembicara maupun dengan lawan bicara, pakainya adalah asoko, bukan ako ya, tapi asoko. Oke. Kemudian doko ya, doko ya artinya adalah di mana. Biasanya memang seperti itu ya. Kalau yang di depannya ada huruf do itu berarti untuk bertanya. Ya, jadi untuk menanyakan tempat pakainya adalah doko. Ya, doko desu ka? Gitu kan ya? Artinya adalah di mana. Coba ya kita ulang ya. Jadi kalau mau bilang di sini, bahasa Jepangnya adalah koko desu. Kemudian di situ, bahasa Jepangnya soko desu. Di sana, tempat yang jauh. Atau dalam bahasa sehari-hari kita menyebutnya dengan disono gitu ya. Bahasa Jepangnya adalah asoko desu. Ya. Lalu untuk bertanya, di mana? Bahasa Jepangnya adalah doko desu ka? Gitu. Oke. Sekarang ayo coba ya kita buat contoh kalimatnya. Misalnya yang pertama, di sini adalah kelas. Ya. Tadi di sini bahasa Jepangnya adalah koko. Kelas bahasa Jepangnya adalah kyoshitsu. Jadi di sini adalah kelas, bahasa Jepangnya adalah koko wa kyoshitsu desu. Sekali lagi ya. Di sini adalah kelas, bahasa Jepangnya adalah koko wa kyoshitsu desu. Oke. Yang kedua, di situ adalah kelas musik atau ruangan musik gitu ya. Bahasa Jepangnya adalah di situ soko. Ya, kelas musik, ruangan musik ya, bahasa Jepangnya adalah ongaku shitsu. Jadi, di situ adalah kelas musik atau ruangan musik ya, bahasa Jepangnya adalah soko wa ongaku shitsu desu. Ya. Kemudian yang ketiga, di sana adalah perpustakaan. Ya. Bahasa Jepangnya di sana asoko. Perpustakaan toshokan. Ya. Jadi di sana adalah perpustakaan. Bahasa Jepangnya adalah
asoko wa toshokan desu. Ya. Sekali lagi ya, di sana adalah perpustakaan. Bahasa Jepangnya adalah asoko wa toshokan desu. Ya. Lalu yang keempat menanyakan toilet ya. Toilet di mana? Ya. Toilet adalah bahasa Jepangnya toire. Ya. Di mana? Ya, doko. Ya, jadi toilet di mana? Bahasa Jepangnya adalah toire wa doko desu ka? Oke? Selanjutnya, ayo kita latihan percakapan ya. Kali ini judulnya adalah Monumen Nasional. Ya, atau Monas ya. Bahasa Jepangnya adalah Monasto. Ya. Nah, seperti biasa ya, di sini ada percakapan antara si A dan si B. Ya, si A menanyakan kepada si B, itu apa? Ya, bahasa Jepangnya adalah are wa nan desu ka? Sekali lagi ya, itu apa? Bahasa Jepangnya adalah are wa nan desu ka? Ya, lalu si B menjawab, itu Tugu Monas. Ya, Tugu Monumen Nasional, gitu ya. Bahasa Jepangnya adalah are wa monasto desu. Sekali lagi ya. Are wa monasto desu. Ya. Berikutnya si A bertanya lagi nih. Ya, museum di mana? Nah, museum bahasa Jepangnya adalah hakubutsukan. Ya, di mana bahasa Jepangnya adalah doko desu ka? Ya, jadi museum di mana bahasa Jepangnya adalah hakubutsukan wa doko desu ka? Sekali lagi ya. Museum di mana? Bahasa Jepangnya adalah hakubutsukan wa doko desu ka? Oke. Nah, lalu si B menjawab ya, di sana loh. Ya. Di sana bahasa Jepangnya adalah asoko. Jadi di sana loh bahasa Jepangnya adalah asoko desu yo. Sekali lagi ya, di sana loh bahasa Jepangnya adalah asoko desu yo. Gitu. Oke. Bagaimana minasan? Cukup mudah ya untuk percakapannya. Kalau kita sudah menghafalkan kalimat percakapan ini, ya ayo kita latihan percakapan lagi ya. 2 part seperti biasa. Ya, ada part 1 dan part kedua. Ya, part 1 saya sebagai A yang bertanya, ya, Minasang sebagai B yang menjawab. Part kedua dibalik, ya, Minasang sebagai A atau yang bertanya, saya sebagai B atau yang menjawab. Bisa kan ya? Coba ya. Oke? Dari saya dulu ya. Are wa nan desu ka? Hakubutsukan wa doko desu ka? Oke, bagus. Dibalik ya. Oke. Silakan Minasang bertanya yang tadi tuh. Itu apa? Bahasa Jepangnya? Are wa monasto desu. Asoko desu yo. Oke. Ya. Itu untuk percakapan kita hari ini. Berikutnya percakapan tadi itu ya divisualisasikan oleh Gakushudo ya ke dalam gambar komik yang lucu nih ya. Nah, coba kita lihat ya. Seperti biasa ya, di sini ada gambar si Tono dan si Tini ya. Tuh. Nah, di sini Tono bertanya ya kepada Tini ya. Pertanyaan sama kan ya kayak tadi ya. Itu apa? Ya, bahasa Jepangnya adalah, masih ingat Minasang? Ya, are wa nan desu ka? Kemudian dijawab oleh Tini. Ya, Tini tahu kan? Oh, itu adalah Tugu Monas, gitu kan? Itu Tugu Monas. Ya, bahasa Jepangnya adalah, ya, are wa monasto desu. Oke. Kemudian Tono bertanya lagi kepada Tini. Ya, museum di mana? Ya, bahasa Jepangnya apa tuh Minasang? Masih ingat? Ya, hakubutsukan wa doko desu ka? Ya. Kemudian dijawab lagi sama Tini. Di sana loh. Bahasa Jepangnya? Ya, asoko desu yo. Ya. Ya. Di sini ada gambar tambahan tentang si Tono yang berusaha untuk mendapatkan hatinya Tini ya dengan mengatakan, "Oh, kirain di hati kamu." Ya, wele wele ya. Nah, si Tini pun akhirnya tersipu malu. Ya, oke.
ya. Itu antara percakapan Tono dan Tini, ya. Dengan berakhirnya percakapan tersebut, maka berakhir pula materi kita kali ini ya. Jadi hari ini kita sudah belajar kata tunjuk dalam bahasa Jepang, ya. Setiap kata tunjuk dalam bahasa Jepang, masih ingat ya, selalu diawali dengan koso ado, ya. Tapi kan kali ini adalah menunjukkan tempat, ya. Jadi setelah koso ado ditambahkan dengan ko, ya. Koko artinya adalah di sini, ya. Soko di situ, asoko di sana, doko di mana. Oke ya, minasan. Ya, silakan kalau misalnya ada pertanyaan, ya silakan tuliskan saja di kolom komentar. Ya, tetap semangat belajar bahasa Jepangnya. Mari kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Oke, gambatte ne. Mata aimashou. Ja ne.